Memasuki akhir tahun 1998, Olivia akhirnya memutuskan untuk memulai bisnisnya, berbekal ilmu yang dipelajarinya selama setahun terakhir, serta hasil riset yang selalu diperbarui setiap bulannya. Kini dia merasa percaya diri untuk memulainya. "Kamu sudah yakin ingin memulai sekarang?" Jameson menghampiri Olivia yang masih berkutat dengan dokumen-dokumen yang ada di meja kerjanya. Aku sangat yakin. Perekonomian negara kita mulai stabil sedikit demi sedikit. Aku yakin ini waktu yang pas untuk memulai. Doakan aku berhasil, Joe." Jawab Olivia mengangkat wajahnya menatap Jameson. "Tentu saja, semua akan berjalan dengan lancar. Juga akan mendoakan yang terbaik buat Mama. Semangat ya, Ma. Mama pasti berhasil." Ucap Errol menopang dagunya di atas meja kerja Olivia. "Amin," ucap Olivia dan Jameson. Proses perekrutan karyawan akhirnya dimulai. Karena banyaknya karyawan yang di PHK, meja kerja Olivia pun penuh dengan surat lamaran pekerjaan. Bagi para karyawan yang telah dipecat, kesempatan kerja yang ditawarkan Olivia merupakan perjalanan awal bagi mereka untuk melanjutkan karir yang sempat berhenti. Jameson dengan teliti memilah karyawan-karyawan yang mempunyai pengalaman kerja. Karena perusahaan masih baru, maka mereka lebih memilih untuk memperkerjakan karyawan dengan pengalaman kerja yang terbaik. Bagaimana dengan Randy? Olivia masih bingung untuk menempatkan Randy pada posisi yang cocok untuknya. Untuk sementara dia akan bekerja sebagai sekretarismu. Itu jabatan yang cocok untuknya saat ini. Dia bisa bekerja sambil belajar banyak dari kita. Setelah dia siap untuk memegang tanggung jawab yang besar, maka kamu bisa menempatkannya pada posisi direktur. Untuk sementara, kita kosongkan tempat direktur, ujar Jameson. "Kenapa dibiarkan kosong?" tanya Olivia penasaran. "Karena perusahaanmu masih baru, pekerjaan tidak akan banyak. Jadi kamu masih bisa menghandle semua pekerjaan untuk sementara. Lagi pula posisi direktur sangat penting, tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Kamu harus mengisi tempat itu dengan orang yang bisa kamu percayai, dan orang jujur seperti Randy adalah orang yang cocok untuk posisi itu," jelas Jameson. Olivia tampak mengangguk mengerti sambil menatap Jameson. "Percaya padaku, instingku tidak pernah salah menilai orang. Randy akan menjadi orang yang hebat yang bisa membantumu mensukseskan perusahaan kamu. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja," lanjut Jameson meyakinkan Olivia. Selama sebulan penuh, penyeleksian karyawan baru dan penempatan jabatan, serta tugas masing-masing karyawan pun selesai dilakukan. Pembukaan perusahaan baru akan dilakukan pada awal tahun 1999. Semua persiapan untuk acara peresmian pembukaan perusahaan baru pun selesai dilakukan. Tanggal 2 Januari tahun 1999 adalah hari yang akan menjadi sejarah berdirinya perusahaan baru Olivia. Hari bersejarah bagi Olivia, di mana dia mulai merintis perusahaannya di usia yang masih terbilang muda. Acara pemotongan pita untuk meresmikan pembukaan perusahaan baru yang dirintisnya segera dimulai. Olivia berdiri dengan gugup dan canggung dengan sebuah gunting di tangannya. Berbagai perasaan berkecamuk dalam satu. Semua karyawan yang telah direkrut ikut hadir meramaikan acara peresmian pembukaan perusahaan Olivia. Tentu saja semua karyawan-karyawan itu menatap kagum pada Olivia dengan senyum bahagia. Olivia adalah harapan baru bagi mereka semua. Harapan yang akan mengubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik lagi setelah dampak krisis yang pernah mereka lalui. "Kamu gugup?" tanya Jameson menatap Olivia yang berdiri di sampingnya dengan canggung. "Tidak usah ditanya lagi, rasanya kakiku seperti tidak menapak di tanah. Aku hampir tidak bisa berdiri dengan tegak," jawab Olivia dengan suara sedikit bergetar. Olivia terlena dalam lamunan sesaat. Dia yang dulunya hidup dalam kemiskinan dan selalu berada dalam penderitaan tidak pernah menyangka akan ada hari seperti saat ini dalam hidupnya. Om Jones benar, di balik setiap kesulitan hidup yang kita jalani, akan selalu ada hikmahnya. Kak Kiran memang telah tiada, namun ia meninggalkan untukku. Kepergian Bapak juga mempertemukan aku dengan Oma, bahkan Om Jones juga. Berkat Bapak, Oma, dan Om Jones, aku bisa berdiri di sini. Terima kasih Tuhan, atas berkah yang telah Engkau titipkan. Akan kumanfaatkan berkah yang Kau berikan ini untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Batin Olivia dengan binar bahagia yang terlihat jelas di matanya. Tuhan selalu punya rencana, di balik semua kesedihan dan penderitaan yang pernah kita lalui. Yakinlah Tuhan telah merencanakan hal terbaik untuk kita. Jika tidak untuk saat ini, saat waktunya tiba, pasti akan ada hari di mana kita bisa tersenyum bahagia. 1, 2, 3. Sorak dari para karyawan yang akan bergabung dengan perusahaan membuyarkan lamunan Olivia. Dia menggunting pita bersama Jameson di sampingnya. Teluk tangan meriah ikut menyoraki pemotongan pita tersebut. Jameson menatap Olivia yang terlihat menahan air matanya. "Selamat ya, Olive. Hari ini kamu resmi menjadi seorang CEO, dan hari ini pula akan menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidupmu. Terima kasih Joe, tanpa kamu aku tidak akan bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah mempermudah langkahku." Setetes bulir bening menetes dari sudut matanya.
membayangkan hari ini yang tiba dengan cepat membuatnya seolah masih tak percaya. "Mama, Papa, Cheese!" seru Errol. Olivia dan Jameson langsung berpose menghadap Errol yang sedari tadi sibuk dengan perannya sebagai seorang fotografer, mengabadikan momen bersejarah Olivia dalam kameranya, dan rencananya akan mengirimkan foto-foto bersejarah itu untuk nenek buyutnya. Sepasang mata yang juga salah satu karyawan yang direkrut Jameson terus menatap ke arah mereka dengan heran. Dengan sejuta pertanyaan, tidak sabar menunggu acara pemotongan pita selesai. Begitu selesai pemotongan pita, Jameson dan Olivia mempersilahkan semua karyawan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan Olivia. Semua karyawan dengan bebas bisa menikmati makan sambil melihat-lihat perusahaan yang baru dibangun itu. Randy menggandeng tangan Errol, mengajaknya untuk mengisi perut yang sedari tadi terus berdendang meminta untuk diisi. Sementara sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan Jameson dan Olivia kini mulai menghampiri Olivia. "Kak Olive, kenapa Pak Joe bisa ada di sini juga?" "Berterima kasihlah padanya, Errol. Di antara ratusan karyawan yang melamar, dia memilihmu untuk mengisi jabatan manajer pemasaran." Jawab Olivia tersenyum lebar. Rasanya senang sekali bisa kembali bekerja dengan rekan lamanya. Ya, dia adalah Errol, rekan kerja Olivia dulu. Errol merupakan salah satu karyawan yang terkena dampak dari krisis perekonomian negara yang membuatnya menjadi seorang pengangguran. Bukan hanya Errol, bahkan beberapa karyawan yang dipecat oleh mantan bos Olivia yang berasal dari departemen lain pun ikut diboyong oleh Olivia. Karyawan-karyawan tersebut termasuk karyawan yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Kak Olive, itu bukan jawaban." Olivia mengulas senyum. "Sebenarnya Jameson adalah ayah kandungnya karena itu dia ada di sini." Errol tampak kebingungan. "Jadi kalian pernah berpacaran dulu? Kenapa dulu kalian bersikap seolah tidak pernah bertemu?" "Bukan begitu Errol, bukan anak kandungku. Dia anak yang dilahirkan oleh kakakku. Kakakku meninggal setelah melahirkan dan aku membesarkan sejak bayi." Jelas Olivia. Errol masih tidak begitu mengerti, dia tampak kebingungan. Lalu Olivia menceritakan secara detail semua yang terjadi antara Kirani, Jameson, Errol, dan juga dirinya sendiri. "Oh, kini aku mengerti kenapa terlihat bahagia saat bersama Pak Joe dulu. Dia bisa mengenali papanya sendiri bahkan sebelum papanya mengenalinya. Benar-benar luar biasa anak itu," ucap Errol. "Aku merasakan deja vu saat bertemu pertama kali." Jameson muncul tiba-tiba di belakang Errol dan itu berhasil membuat Errol tersentak kaget. "Astaga, copot jantungku, Pak Joe!" ujar Errol tersentak kaget. Olivia dan Jameson tergelak dengan tingkah Errol yang terloncat kaget. "Kak Olive bilang Anda yang merekrutku. Terima kasih banyak ya sudah memberiku kesempatan, Pak Joe," ucap Errol. "Sama-sama, bekerjalah dengan baik. Jika hasil penjualannya terus meningkat, kamu akan mendapatkan insentif yang memuaskan. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan bekerja keras untuk meningkatkan penjualan kita." Errol begitu bersemangat untuk bekerja kembali setelah hampir setahun menganggur. "Terima kasih Errol, kami berharap banyak darimu." Bersambung, bab ke-100. Olivia mengunjungi rumah Siti bersama Jameson dan Errol, sambil menikmati angin malam, mereka bersantai di teras rumahnya sambil menikmati cemilan sehat dari Siti. Randy keluar dengan nampan yang berisi beberapa cangkir kopi. "Om, bagaimana kalau Om berhenti bekerja saja? Aku juga membutuhkan bantuan Om," tanya Olivia mengubah topik obrolan mereka. "Memangnya kenapa? Apa yang bisa Om bantu?" tanya Anwar. "Aku ingin memperkerjakan Om, aku ingin memberikan pekerjaan yang santai untuk Om, berhentilah bekerja yang berat-berat, tidak baik untuk kesehatan Om." Anwar sudah seperti ayah bagi Olivia, tidak heran jika Olivia begitu mengkhawatirkan kesehatannya. "Olive benar Om, sudah saatnya Om berhenti bekerja yang berat-berat, toh si Randy juga sudah bisa bekerja dan menghidupi dirinya sendiri," sambung Jameson ikut membujuk Anwar. "Akan kupikirkan lagi," jawab Anwar dengan singkat. "Mau dipikirkan bagaimana lagi? Sudah terima saja pekerjaan dari Olive, daripada menghabiskan masa tua dengan bersakit-sakitan." Siti pun ikut membujuk. "Kamu nyumpahin aku sakit-sakitan?" Anwar memicingkan matanya. "Lah siapa yang nyumpahin kamu? Aku tuh berharap kamu tuh bisa melakukan pekerjaan yang ringan-ringan saja, biar bisa sehat terus hingga tua nanti," jawab Siti dengan kesal. "Mama benar, Pak. Aku tuh sedih tiap kali ketemu Papa di pasar, selalu saja melihat Papa mengangkat barang-barang yang berat. Sakitnya tuh di sini, Pak." Randy menepuk dadanya. Errol tertawa cekikikan melihat gaya bicara Randy yang terkesan konyol. "Aku sudah punya pekerjaan sekarang, aku bisa memberikan semua gajiku untuk Papa, jadi berhentilah bekerja yang berat-berat," lanjut Randy. Anwar menghela nafas panjang. Kalau sudah seperti ini, dia hanya bisa menerima usulan mereka.
Baiklah, aku akan bekerja sampai akhir bulan ini. Mama kenapa cemberut? Papa sudah setuju kok. Randy menatap heran pada Siti yang tengah cemberut. Kamu cuma ingat papa kamu, terus mama gimana? Masa gak kasih mama bagian meskipun cuma sedikit saja dari gajimu itu? Siti mulai protes. Mama, orang aku cuma membujuk papa doang. Masa aku kasih semua gajiku buat papa mama? Aku juga pengen nabung buat nikah. Kan nikah butuh modal Mama mau anaknya jadi perjaka tua. Celetuk Randy. Kamu nih, jadi tadi tuh tidak ikhlas ya? Cuma bohong. Anwar mendorong kepala Randy dengan telunjuknya. Semua pun tergelak bersama. Hah, ampun yang mulia. Ucap Randy cengengesan sambil mengatupkan kedua tangan. Jadi gini Om, mulai bulan depan, aku ingin Om mengantar jemputer ke sekolah, dan menjaganya di rumah sementara aku bekerja. Om tidak keberatan kan? Aku akan membayar gajinya setiap akhir pekan. Olivia menjelaskan pekerjaan yang ingin diberikan pada Anwar. Lah, itu bukan bekerja namanya, cuma antar jemput doang dan menemani di rumah, mana ada pekerjaan sesantai ini? Itu juga termasuk pekerjaan Om, daripada Om ngangkat yang berat-berat setiap hari, ngeluh badan sakit-sakit, pegal-pegal tiap hari, kan? Ujar Jameson lalu menghabiskan kopinya. Iya, jadi Om mulai bulan depan kan? Tanya Anwar. Ya Om, untuk bulan ini biar Randy yang antar jemput dulu, pulang sekolah bisa ikut sama Tante Siti atau sesekali dia bisa habiskan waktu di kantorku nanti, Om bisa mengantarkan ke kantor kalau dia mau. Jawab Olivia. Baiklah, Om akan membantumu, Olive. Terima kasih ya Om. Harusnya Om yang terima kasih, kamu memberikan pekerjaan yang santai buat Om. Ucap Anwar. Hari pertama bekerja, perusahaan belum resmi beroperasi. Selama seminggu penuh, para karyawan baru dengan jabatan manajer di setiap departemen masing-masing akan diberikan pelatihan mengenai program yang akan mereka gunakan untuk mengoperasikan perusahaan baru itu. 1 minggu berikutnya, pelatihan akan diberikan pada semua karyawan yang akan bekerja di bawah bimbingan para manajer. Olivia dan Jameson sibuk menjelaskan mengenai program komputer yang akan digunakan perusahaan itu. Setiap departemen mempunyai tugasnya masing-masing. Randy yang sudah menguasai semua programnya ikut membantu menjelaskan secara rinci. Karena sudah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya, para karyawan menyerap dengan cepat hasil pelatihan mereka. Randy di bagian pemasaran menjelaskan seluk-beluk bisnis yang digeluti perusahaan Olivia. Meskipun agak rumit, Oral yang sudah berpengalaman langsung mengerti hanya dengan sekali penjelasan. Oral juga tidak berhenti bertanya. Selain menanyakan soal pekerjaan, dia juga menanyakan hal-hal yang di luar pekerjaan. Kamu adiknya Bu Olivia? Tanya Oral. Oh, kok tidak mirip? Tanya Oral lagi. Ya iyalah, orang kita dari pabrik yang beda. Maksudnya? Randy memutar bola matanya. Aku bukan adik kandungnya Dodol. Jawabnya merasa gemes. Oh ya, kamu kan yang tinggal di sebelah rumahnya Kak Olive. Aku pernah lihat kamu waktu aku berkunjung ke rumah Kak Olive. Saat itu kamu baru pulang sekolah. Pantas saja rasanya familiar. Celoteh Oral. Namun celotehan Oral tidak disambut baik oleh Randy yang sudah kesal karena sejak awal hingga saat ini Oral tidak berhenti berceloteh. Jadi kamu mau lanjutkan pelatihannya, apa mau lanjut ngobrol aja? Kalau mau ngobrol, no sana, di luar saja, tidak usah kerja. Randy menunjuk ke arah pintu. Sopan dikit kenapa sih? Bagaimanapun aku nih lebih tua dari kamu. Ketus Oral. Paling 2 atau 3 tahun, beda-beda tipis. Jadi mau lanjut atau mau keluar saja dari sini? Oral menghentakkan kakinya dengan kesal. Sayang banget, tampang keren tapi mulut kayak emak-emak. Gumam Oral menggerutu dengan pelan, namun masih terdengar jelas di telinga Randy. Itu pujian atau sindiran? Tanya Randy dengan kesal. Ya terserah kamu nganggapnya kayak gimana, mau pujian ataupun sindiran terserah kamu, bodoh amat. Hah! Randy membuang tawa, lalu meninggalkan Oral. Mau kemana? Cari kulkas! Mendinginkan kepala! Ketus Randy berlalu pergi. Olivia mendekat setelah mendengar perdebatan singkat mereka. Mulut Oral terlihat sedang menggerutu dalam sunyi. Kenapa? Randy kemana? Tanya Olivia. Tawa! Jawab Oral kesal. Olivia memperhatikan wajah Oral yang cemberut. Kalian terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Kak Olive, aku lagi kesal malah diledekin. Mulut Oral semakin maju. Iya, maaf. Gimana hari pertama pelatihan? Apakah sulit? Tanya Olivia. Lumayan, ini sangat rumit, tapi masih bisa aku pahami. Jawab Oral.
Pertama kali memang terasa sulit, aku juga butuh waktu beberapa hari buat mempelajari ini. Kamu punya waktu seminggu buat memahami semua. Jadi jangan menyerah. Kamu tahu kan aku sangat mengandalkanmu, karena kamu sebagai manajer tim pemasangan di sini. Jadi berusahalah semaksimal mungkin. Aduh, Kak Olive, kenapa Kak Olive memberiku tekanan yang besar di hari pertama pelatihan? Meskipun merasakan tekanan yang besar atas tanggung jawab yang akan dipikulnya nanti, namun Oral juga merasa senang karena Olivia memberikan kepercayaan itu pada dirinya. Tapi aku akan berusaha keras agar tidak mengecewakan kepercayaan yang Kak Olive berikan. Lanjut Oral tersenyum lebar. Baguslah, aku pergi dulu. Olivia menepuk pundak Oral saat melihat Randy datang. Jangan terlalu keras padanya, Ren. Ucap Olivia menepuk pundak Randy, lalu melangkah pergi. Hah? Randy menggaruk kepalanya kebingungan dengan ucapan Olivia. Maksud Kak Olive apaan? Randy kembali duduk di samping Oral. Mana aku tahu? Jawab Oral kembali menatap layar komputer. Saat jam istirahat, alih-alih menikmati makan siang, Olivia memilih untuk berjalan-jalan di halaman gedung perusahaannya yang terlihat luas. Dia melangkahkan kaki hingga ke pinggir jalan. Begitu ramai kendaraan yang berlalu lalang di depan gedungnya karena memang letaknya yang berada di jalan raya. Olivia membalikkan badannya, mendongakkan kepalanya untuk melihat bagian teratas dari gedung perusahaannya yang tinggi. Matanya menyipit karena silaunya sinar matahari, namun dia masih bisa melihat dengan jelas. Sebuah nama perusahaan terpampang jelas dan besar di bagian teratas gedung perusahaannya. PT GRMANN. Sebuah nama perusahaan yang diambil dari nama bapaknya supaya Olivia bisa terus mengingat bagaimana usaha dia membangun perusahaan itu, supaya dia tidak lupa tujuan utamanya membangun perusahaan itu, bahwa dia ingin bisa membantu orang-orang dengan kemampuannya sendiri. Bapak, lihatlah, namamu ada di atas sana, kini semua orang bisa melihat dengan jelas nama Bapak di atas sana, suatu saat nanti aku akan mengubah itu menjadi perusahaan induk terbesar. Doakan aku Bapak, tuntun aku agar aku bisa menjadi orang yang berguna di masa depan nanti. Jameson berjalan menghampiri Olivia, dia ikut mendongakkan kepalanya menatap bagian teratas gedung itu. Bagaimana rasanya memiliki perusahaan sendiri? Tanyanya penasaran. Rasanya masih seperti mimpi, saat kecil, demi bisa melanjutkan pendidikan, aku dan kakak bekerja dengan keras, menabung setiap rupiah yang kami dapat dengan susah payah demi masa depan kami, hidup serba kekurangan sudah menjadi bagian dari hidupku. Ucap Olivia menatap Jameson sesaat, lalu kembali menatap gedung tinggi itu. Apakah gedung ini sungguh milikku? Apakah aku bermimpi? Rasanya seperti tidak nyata mengingat bagaimana perjuangan kami dahulu. Ah! Pekik Olivia melotot pada Jameson yang tengah mencubit pipinya dengan kuat. Apa ini masih seperti mimpi? Ucap Jameson menggodanya. Jelas bukan. Jawab Olivia sambil mengelus pipinya yang sakit. Maaf, aku ingin menyadarkan kamu dari mimpi. Lihatlah. Ucap Jameson menunjuk ke atas gedung. Sekarang yang kamu lihat itu adalah kenyataan, Olive. Olivia kembali mendongakkan kepalanya menatap bagian atas gedung sambil tersenyum bahagia. Bersambung. Bab ke-101. 2 bulan berlalu sejak berdirinya perusahaan Olivia. Perusahaan berjalan dengan lancar. Meskipun belum mendapatkan keuntungan yang besar, namun perusahaan juga tidak mengalami kerugian. Setidaknya keuntungan yang didapat masih bisa menutupi semua biaya operasional termasuk pembayaran gaji karyawan. Tok tok tok. Masuklah. Sahut Olivia. Sudah kubilang tidak usah mengetuk pintu terus. Tapi kita di kantor, Bu Olive. Formalitas itu sangat diperlukan. Jawab Randy menghampiri Olivia. Olivia menghela nafasnya. Panggil aku seperti biasa Ren, berapa kali kubilang? Tidak bisa. Bu, tidak enak jika ada yang mendengarnya. Berapa kali pula aku menjawabnya, Bu Olive. Tegas Randy. Tapi kita cuma berdua di sini. Memang siapa yang akan mendengar kita? Ya ampun. Bu Olive, ini sudah 2 bulan, seharusnya Anda sudah terbiasa dengan ini. Anda seorang pimpinan di sini, jagalah martabat Anda. Anda akan diremehkan jika ada karyawan Anda yang mengabaikan formalitas terhadap Anda. Jelas Randy. Olivia menyandarkan punggungnya sambil bersedekap dada. Lihat siapa yang berdiri di depanku? Kemana Randy yang kekanak-kanakan itu? Goda Olivia. Aku serius nih. Ujar Randy kesal. Iya, aku ngerti. Jadi maksud kamu kesini tuh mau apa? Tanya Olivia. Oh ya ampun sampai lupa. Randy menepuk jidatnya. Di luar ada tamu, namanya Rahayu, mau disuruh masuk? Tanyanya. Mata Olivia mendelik menatap Randy. Rahayu? Oh, emang siapa dia? Tanya Randy penasaran. Mau tahu aja atau mau tahu banget?
Melihat Randy yang penasaran membuat Olivia kembali menggodanya. Ya banget lah, jawab Randy kesal. Olivia memberi isyarat dengan tangannya pada Randy untuk mendekat. Rahasia, bisik Olivia cekikikan di samping telinga Randy dan sukses membuat Randy memicingkan matanya dengan kesal pada Olivia. Ya sudah, suruh masuk. Olivia beranjak dari kursinya saat Randy membuka pintu ruangan dan mempersilahkan tamunya masuk, lalu mempersilahkannya untuk duduk di sofa yang memang dikhususkan untuk tamu. Mereka duduk saling berhadapan, saling menunggu untuk bertegur sapa, namun tidak ada yang ingin memulai duluan. Sikap Olivia yang biasanya ramah kini terkesan dingin. Masih teringat jelas dalam ingatannya bagaimana wanita di depannya ini menghina kakaknya dan dirinya sendiri. Mereka berdua masih terdiam, bahkan sampai Randy menyuguhkan 2 cangkir kopi di atas meja. Randy merasa heran menatap keduanya. Dilihatnya wanita itu menunduk lesu, sementara Olivia menatap dengan dingin. Astaga, sepertinya aku melihat awan hitam yang menyelimuti Kak Olive. Kenapa tatapannya seperti itu? Kak Olive kesurupan atau apa ya? Randy membatin dengan penasaran. Kak Olive. Randy mencoba mengibaskan tangannya di depan wajah Olivia. Dia bahkan lupa dengan formalitas yang baru saja dibahasnya tadi. Tatapan dingin Olivia berpindah ke arah Randy dan membuatnya sangat terkejut. Keluarlah, Ren. Randy bergegas keluar dari ruangan. Dia mengelus jantungnya yang sempat terhenti sesaat. Mengagetkan saja, siapa si wanita yang membuat Kak Olive mengeluarkan taringnya? Randy kembali ke meja kerjanya sambil bergidik ngeri. Sepertinya Anda mengalami masa-masa sulit melihat berat badan Anda yang berkurang banyak. Sudah berapa lama ya sejak aku mendengar kata hinaan Anda? 1 tahun 2 bulan? Akhirnya Olivia memecah keheningan. Aku bahkan tidak ingat lagi berapa lama, tapi aku masih mengingat jelas hinaan yang keluar dari mulut Anda. Olivia tertawa keki mengingat hari itu. Sebenarnya aku sudah lama ingin menemui kamu, tapi aku merasa malu menghadapi kamu. Aku tidak punya keberanian untuk menemui kamu. Tapi hari ini aku berusaha memberanikan diriku untuk menemui kamu. Olive, aku ingin minta maaf. Aku kesini ingin meminta maaf. Aku tahu aku salah. Karena itu aku datang untuk meminta maaf. Ucap Rahayu berusaha menatap tatapan dingin yang tertuju padanya, lalu kembali menunduk. Olivia menegakkan punggung. Kenapa tiba-tiba? Apa Anda salah minum obat? Kenapa tiba-tiba menjadi lesu dan tidak bersemangat? Tanya Olivia, namun Rahayu tidak mampu untuk menjawab. Ayolah, aku tidak terbiasa dengan sikap Anda. Tegakkan punggungmu, angkat kepalamu, bicaralah seperti biasanya. Sindiran halus mulai keluar dari mulut Olivia. Langsung saja, aku tidak suka bertele-tele. Untuk apa Anda jauh-jauh datang mencariku? Aku yakin kamu kesini bukan sekedar untuk meminta maaf, benar kan? Tanya Olivia. Aku ingin meminta bantuan dari kamu, Olive. Aku tahu ini memalukan. Tidak seharusnya aku datang kemari setelah semua yang kulakukan sama kamu dan kakakmu. Tapi sungguh aku sangat menyesal. Aku menyesal sekali, Olive. Aku juga tidak ingin datang kemari setelah semua yang kulakukan padamu. Tapi hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa membantuku. Rahayu menjatuhkan dirinya dan bersimpuh di depan Olivia sambil terisak. Aku mohon tolong aku. Tolong selamatkan perusahaanku. Olivia membuang tawa. Setelah semua yang kau lakukan padaku dan kakakku, pergilah, aku tidak bisa membantumu, minta tolonglah sama Jameson, bukankah perusahaannya sudah stabil? Ujar Olivia bangkit menuju meja kerjanya dan membiarkan Rahayu tetap bersimpuh di depan sofa tempat yang dia duduki tadi. Jameson yang menyuruhku ke sini, karena dia tidak bisa membantu, masih ada hutang ban yang harus dia lunasi hingga akhir tahun. Hutang ban? Dia tidak pernah cerita soal itu. Gumam Olivia. Olivia menoleh dan melihat Rahayu yang masih bersimpuh di tempatnya. Pergilah, akan kupertimbangkan. Ucapnya kembali ke meja kerjanya. Rahayu berdiri dan mendekati meja kerja Olivia. Terima kasih Olive, aku akan menunggu keputusanmu. Sebuah papan nama bertuliskan CEO Olivia membuat Rahayu merasa malu atas perbuatannya di masa lalu. Dia berjalan dengan lesu menuju pintu. Langkahnya terhenti saat Olivia kembali berbicara padanya. Berkunjunglah ke rumah, terus menanyakan Oma dan opanya yang sudah lama tidak menelponnya. Ujar Olivia tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang ada di tangannya. Rahayu membalikan badannya. Tapi, aku tidak ingat rumahmu. Ucapnya dengan suara pelan. Olivia mengangkat teleponnya dan menekan angka 1 yang akan langsung terhubung ke telepon Randy. Ren, antarkan tamu tadi ke rumahku, biarkan dia bertemu dengan Ner. Olivia kembali meletakkan telepon. Pergilah bersama Randy sekretarisku, dia akan mengantar Anda ke rumahku. Ucap Olivia.
Terima kasih, Olive. Jawab Rahayu berlalu pergi. Olivia kembali mengangkat teleponnya begitu Rahayu keluar ruangan. Dia menekan nomor dan menunggu beberapa saat hingga seseorang menjawab teleponnya. Rio, ini aku Olive. Olive, apa kabar? Baik Rio, bagaimana dengan Kak Rumi? Kapan bayi kalian lahir? Rumi sehat Olive, dia sudah berhenti bekerja, bulan depan dia akan melahirkan. Aku sudah tidak sabar, Olive. Olivia tersenyum saat terdengar suara teriakan kecil Rio yang kegirangan menunggu kehadiran sang bayi. Jaga baik-baik Kak Rumi, telepon aku saat bayi kalian sudah lahir nanti ya. Tenang saja, kamu orang pertama yang akan aku kasih kabar nanti. Baiklah, tolong sambungkan teleponnya ke kantor Joe, aku ingin bicara dengannya. Oke, sebentar ya. Beberapa saat kemudian Jameson menjawab teleponnya. Olive? Joe, tadi mama kamu kesini dan meminta bantuanku. Katanya kamu yang menyarankan untuk meminta bantuan padaku. Ya, aku memang bilang begitu, tapi aku tidak tahu kalau mama akan ke sana langsung. Padahal dia bisa berbicara lewat telepon saja. Seberapa parah kondisi perusahaannya? Tanya Olivia penasaran. Sudah di ujung tanduk, jika bulan ini papa tidak membayar hutang bank, maka perusahaan akan dinyatakan pailit. Aku hanya menyarankan untuk meminta bantuan sama kamu, tapi entah kamu mau membantu atau tidak, semua tergantung keputusan kamu. Ngomong-ngomong soal hutang bank, mama kamu bilang kamu juga punya hutang bank yang harus dilunasi, benarkah itu? Aku memang punya pinjaman bank sejak berdirinya perusahaanku, tidak seperti kamu yang punya modal sendiri. Aku harus meminjam banyak pada bank untuk mendirikan perusahaanku sendiri. Awalnya baik-baik saja, karena perusahaanku sukses dan aku bisa mendapatkan keuntungan yang banyak bahkan setelah membayar angsuran pinjaman. Hanya saja semua jadi tidak terkendali sejak krisis perekonomian, karena itu aku menarik kembali suntikan dana dari beberapa anak perusahaan. Tapi sekarang kondisinya sudah stabil, aku bisa melunasi hutang-hutangku hingga akhir tahun nanti. Oh, kupikir kamu meminjam waktu krisis kemarin. Lembaga keuangan di negara kita sendiri saja sudah kesulitan, mana mungkin bisa memberikan pinjaman. Ya, kamu benar, ya sudah, lanjutkan pekerjaan kamu, aku ada urusan lain. Oh ya, minta papamu untuk mengajukan proposal, aku ingin melihat dan membantu papamu. Ucap Olivia sebelum mengakhiri dan meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya. Bersambung, bab ke-102. Olivia kembali bekerja, namun beberapa saat kemudian teleponnya berbunyi. Olivia langsung menjawab telepon itu karena Randy sedang tidak ada di meja kerjanya. Halo, selamat siang. Siang, bisa bicara dengan Bu Olivia? Ya, ini dengan saya, Olivia. Dengan siapa saya bicara? Tanya Olivia dengan sopan. Olive, ini Om, papanya Joe. Apa kabar Olive? Baik Om, Om sendiri gimana kabarnya? Olivia bertanya balik. Om juga baik, Olive. Bagaimana dengan pekerjaan barumu? Apakah lancar? Lumayan Om, meskipun belum bisa menghasilkan, tapi setidaknya tidak merugi. Oh, itu sudah awal yang bagus Olive. Jangan merasa pesimis, kebanyakan perusahaan mengalami kerugian di bulan pertama, tapi kamu menjaganya tetap stabil. Selamat ya Olive, bulan-bulan selanjutnya, kamu pasti akan terus menikmati hasilnya. Ujar Robert menyemangati Olivia. Benarkah? Terima kasih Om, aku merasa semangat untuk meneruskan sekarang. Oh ya, tadi Joe menelepon dan meminta Om untuk membuat proposal, apa benar kamu bisa membantu perusahaan ini? Tanya Robert. Ya Om, tapi aku harus melihat proposalnya dulu. Om merasa tidak enak merepotkan kamu, setelah apa yang sudah Om dan Tante lakukan pada kakakmu. Tapi kamu masih ingin membantu Om. Om merasa sangat malu, apalagi setelah kejadian setahun yang lalu. Tidak apa-apa Om, anggap saja aku ingin menyelamatkan nasib para karyawan di perusahaan Om. Lagi pula aku sudah memaafkan Om sejak dulu. Mamanya Joe tadi juga datang dan meminta maaf sama aku. Apa? Mama Joe ada di sana? Dia bahkan tidak memberitahu Om, pantas saja aku tidak melihatnya pagi-pagi tadi. Ucap Robert begitu terkejut. Ya Om, dia terlihat stres, dia menemuiku secara langsung dan meminta bantuanku. Padahal kondisi kesehatannya sedang menurun saat ini, Om sungguh tidak berguna, tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan perusahaan ini. Apa dia akan baik-baik saja di sana? Tanya Robert begitu mengkhawatirkan kondisi kesehatan Rahayu. Aku meminta seseorang mengantarnya ke rumahku, dia akan merasa lebih baik setelah bertemu Er. Aku yakin dia juga pasti sangat ingin bertemu dengan Er. Jawab Olivia. Terima kasih banyak, Olive. Om benar-benar berhutang padamu. Jangan bilang begitu, aku hanya melakukan yang seharusnya aku lakukan, Om. Seharusnya Om juga datang bersama Tante, pasti senang bertemu Om. Memangnya boleh Om ke sana? Tanya Robert. Kenapa tidak boleh? Aku bukan pemilik pulau ini Om, siapapun bisa bebas berkunjung ke sini. Kelakar Olivia membuat Robert tertawa renyah. Baiklah, terima kasih banyak Olive. Om akan menyelesaikan proposal dengan cepat dan berkunjung ke sana. Om juga sangat merindukan Er. Akan kutunggu kedatangan Om.
Olivia mengakhiri percakapan dan meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya semula. Di depan perusahaan Olivia, Randy yang ditugaskan untuk mengantarkan Rahayu memintanya untuk menunggu sebentar. "Tunggu di sini sebentar ya, saya ambil motor dulu," ucap Randy dengan sopan. Dia belum tahu kalau Rahayu itu adalah mamanya Jameson. "Motor?" tanya Rahayu terkejut. "Iya, memangnya kenapa?" tanya Randy bingung, lalu dia tersadar saat menyadari penampilannya yang elite. "Ah, maaf, Anda pasti belum pernah naik motor, bagaimana kalau kita pakai taksi saja?" ujar Randy. "Boleh," jawab Rahayu. Dia sedikit bingung dengan situasinya. Baru kali ini dia melihat seorang sekretaris yang hanya memakai sepeda motor. Lalu apa setiap bertemu klien, mereka berboncengan dengan motor juga? Hanya itulah yang membuatnya penasaran saat ini. Rahayu masuk ke dalam mobil taksi setelah Randy membukakan pintu mobilnya. "Kamu benar-benar sekretaris Olive?" tanya Rahayu merasa ragu. "Iya, memangnya kenapa?" "Tidak, aneh saja karena kamu tidak memakai mobil. Di mana-mana sekretaris itu selalu memakai mobil, entah itu fasilitas dari perusahaan ataupun mobil pribadi. Apa kamu dan Olivia juga berboncengan motor saat ketemu klien?" Rahayu kembali bertanya. "Oh, itu karena saya belum mahir membawa mobil, saya masih dalam proses berlatih menyetir saat ini. Lalu untuk ketemu klien, saya dan Bu Olive menggunakan jasa taksi," jawab Randy. Rahayu mengangguk mengerti. "Oh, begitu, kamu terlihat masih muda. Apa kamu tidak kuliah?" "Ini sambil kuliah kok, Tante," jawab Randy. "Sudah berapa lama kerja sama Olive?" "Baru 2 bulan, sejak berdirinya perusahaan Bu Olive." "Berarti kamu bagian dari sejarah berdirinya perusahaan Olive?" tanya Rahayu lagi. "Ah, tidak, saya tidak berbuat apa-apa. Semua dikerjakan Bu Olive dan Pak Jameson. Pengetahuan saya tentang bisnis masih minim. Bagaimana bisa saya menjadi bagian dari peristiwa bersejarah di perusahaan itu?" ujar Randy merasa malu. Rahayu memperhatikan wajah Randy. "Kamu suka merendah, tapi kamu terlihat kompeten. Sayang sekali kalau cuma sekedar duduk di kursi sekretaris. Seperti yang saya bilang tadi, pengetahuan saya soal bisnis masih minim, masih harus banyak belajar. Maaf sebelumnya, tapi saya sangat penasaran, apakah Anda ini kenalannya Bu Olive?" tanya Randy yang ingin menghilangkan rasa penasarannya. Rahayu mengulas senyum dan menoleh ke samping menatap Randy. "Aku mamanya Jameson." "What?" Randy memekik tanpa sadar, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangannya. "Pantas saja orangnya berbeda. Untung aku tidak menjelekkan Kak Jo." Randy membatin penuh keterkejutan. "Kenapa terkejut begitu?" "Tentu saja terkejut, Nyonya." Tante?" "Ah, aku bingung." Randy mengacak rambutnya. Dia kebingungan entah bagaimana harus menyapa Rahayu. Pria muda yang kocak itu ternyata mampu membuat Rahayu tersenyum. "Panggil saja mana yang menurut kamu lebih nyaman." "Oh, baiklah, Tante. Perkenalkan nama saya Randy." Randy tiba-tiba terbata-bata, entah apa yang dia takutkan. "Jadi Anda kesini ingin bertemu?" tanya Randy. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia pasti sudah bertambah tinggi," jawab Rahayu dengan tatapan sayu. "Sebentar lagi kita sampai kok, Tante, bersabarlah," ucap Randy menghiburnya. "Iya," jawab Rahayu singkat lalu melempar pandangannya keluar jendela, sementara Randy menatapnya dengan iba. Tatapannya terlihat menyedihkan, jauh dari apa yang pernah aku dengar dari Kak Jo tentangnya dulu. Apa yang sudah dilaluinya hingga terlihat menyedihkan seperti ini? Batin Randy yang masih mengingat dengan jelas tentang Rahayu yang pernah diceritakan Jameson dahulu. Saat mobil taksi memasuki desa Rawang, Rahayu meminta untuk berhenti. "Tidak sampai depan rumah saja, Tante?" tanya Randy. "Tidak usah, aku masih ingat rumahnya yang mana. Lagi pula aku ingin berjalan sambil melihat-lihat di sekitar desa," jawab Rahayu. "Tante sudah pernah ke sini?" tanya Randy terkejut. "Ya, tapi cuma sebentar. Terima kasih sudah mengantarku," ujar Rahayu. "Sama-sama, Tante." Rahayu mulai melangkah di jalanan desa, sambil melihat-lihat sekeliling desa. Menurut Jameson adalah tempat yang bersih, adem dan menyenangkan. Dari jauh Rahayu sudah melihat Errol yang tengah bersepeda ria di jalanan desa. Mulut itu bahkan tidak berhenti berceloteh meskipun sedang bersepeda memutari jalanan di depan rumahnya. Keceriaannya terlihat dari cara ia tersenyum dan tertawa sambil bercandaria dengan orang-orang sekitar. Kini Rahayu mulai mengerti alasan mengapa Jameson bersikukuh tidak ingin membawanya ke Jakarta. Dia juga mulai menyadari bahwa Jameson kecil tidak pernah tersenyum bahagia seperti apa yang dilihatnya pada Errol saat ini. Anwar yang duduk di teras menemani Errol, menatap ke arah Rahayu yang semakin mendekat. Errol yang baru berhenti mengayuh mengikuti pandangan Anwar.
Oma? Seru Errol membuang sepedanya dan berlari secepat mungkin menghampiri Rahayu. Kamu merindukan Oma? Tanya Rahayu, sebuah senyuman terbit dari wajah yang terlihat lesu. Sangat-sangat. Jawab Errol memeluk Rahayu. Ayo, Oma. Errol menarik tangan Rahayu menuju depan rumah Anwar. Kakek, ini loh Omar yang di Jakarta. Errol memperkenalkan Rahayu dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Anwar dan Rahayu berkenalan dan berjabat tangan sebagaimana mestinya. Dengan cepat Errol mengajak Rahayu ke rumahnya. Kakek, bawa Oma ke rumah dulu ya. Ucap Errol dan menghilang dengan cepat dari hadapan Anwar. Oma boleh minta air? Oma haus sekali. Pinta Rahayu yang terlihat kelelahan. Iya, Oma. Errol berlari menuju dapur hendak mengambil segelas air untuk neneknya. Dia meraih teko yang berisi air dan menuangkannya ke dalam gelas. Gede belge. Suara itu mengagetkan Errol. Dia segera meletakkan gelas yang sudah diisi air di atas meja dan berlari dengan cepat menuju ruang tamu. Oma! Pekik Errol berhenti sesaat, lalu bergegas menghampiri Rahayu yang ternyata pingsan di ruang tamu. Bersambung. Bab ke-103. Oma! Pekik Errol berhenti sesaat, lalu bergegas menghampiri Rahayu yang ternyata pingsan di ruang tamu. Oma! Oma! Panggil Errol menggoyangkan tubuhnya. Errol bergegas menuju luar rumah mencari bantuan. Kakek! Oma pingsan! Pekik Errol dari pintu rumahnya. Apa? Anwar beranjak dari tempat duduknya dan berlari menghampiri Errol di depan pintu rumahnya. Siti yang kebetulan keluar dari rumah pun bergegas menyusul. Apa yang terjadi? Tanya Siti begitu masuk ke dalam rumah. Astaga, siapa dia? Kenapa pingsan di sini? Anwar melihat kondisi Rahayu dengan wajah pucat dan berkeringat dingin tak sadarkan diri. Tunggu di sini. Aku minta bantuan Pak Kades untuk membawanya ke rumah sakit. Ujar Anwar mengabaikan pertanyaan Siti. Iya, cepat kek. Ini Omar, nenek. Oma tadi minta air, tapi tiba-tiba pingsan. Jawab dengan panik. Oma tidak apa-apa kan nenek? Tanya Errol. Nenek tidak tahu, mungkin Oma kamu kelelahan. Kita bawa ke rumah sakit dulu ya. Jawab Siti menenangkan Errol. Tidak lama kemudian, Anwar datang bersama Pak Kades. Mereka membopong tubuh Rahayu dan mendudukkannya ke dalam mobil. Pak Kades berkendara dengan cepat menuju klinik terdekat. Setelah sampai Rahayu langsung ditangani dengan cepat oleh dokter yang ada di klinik. Anwar dan Errol masih menunggu. Kebiasaan Errol yang tidak pernah bisa dihilangkan kembali muncul. Dia menggerakkan kedua jari jempolnya memainkan ujung kukunya, menunggu dengan gelisah. Bagaimana dokter? Dia baik-baik saja? Tanya Anwar. Pasien hanya kelelahan, tekanan darahnya sedikit naik, tapi kondisinya masih baik. Untuk sementara biarkan pasien istirahat di sini. Pasien bisa langsung pulang saat cairan infusnya habis. Jelas dokter. Terima kasih banyak dok. Anwar, Errol dan Pak Kades mendekati berangkar dan menatap Rahayu yang baru sadar. Oma tidak apa-apa? Tanya Errol. Rahayu mengedarkan pandangannya. Dia bingung karena tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Padahal seingatnya dia ada di rumah Olivia. Oma ada di mana, Tanya Rahayu dengan suara yang lemah. Di klinik, Oma. Tadi Oma pingsan. Jawab Errol. Istirahatlah sebentar di sini. Dokter bilang Anda boleh pulang saat cairan infusnya habis. Suara Anwar membuat Rahayu terkejut. Pandangannya tertuju pada Anwar dan Pak Kades. Kalian yang mengantar saya ke sini, maaf merepotkan kalian. Tidak apa-apa. Jawab Anwar. Baiklah, aku pergi dulu karena masih ada urusan lain. Ujar Pak Kades. Iya, Pak Kades, maaf sudah merepotkan. Terima kasih atas bantuannya tadi. Ucap Anwar mengantar Pak Kades hingga ke pintu. Tidak apa-apa, Anwar. Itu sudah kewajibanku. Aku pergi dulu ya. Kalau butuh apa-apa lagi jangan sungkan memberitahu aku. Ujar Pak Kades kembali mengemudikan mobilnya. Anwar kembali dan duduk di samping Errol. Bagaimana perasaan Anda? Apa Anda merasa lebih baik? Tanya Anwar. Iya, sudah lebih baik. Maaf sudah merepotkan Anda. Om Anwar. Sapa Olivia dari belakang. Olivia bergegas ke klinik begitu mendapat telepon dari Siti yang mengabarkan bahwa Rahayu baru saja jatuh pingsan. Anwar menoleh ke belakang. Olive? Cepat sekali kamu datang. Apa tante menelponmu? Tanyanya. Iya om. Jawab Olivia mendekati berangkar tempat di mana Rahayu berbaring. Rahayu mencoba untuk duduk saat melihat Olivia menghampirinya.
baring saja kalau masih pusing, tidak usah pedulikan aku. Ucap Olivia dengan ekspresi datar. Rahayu tidak jadi duduk dan kembali berbaring, dia terdiam tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah meminta Om untuk membuat proposal, aku akan memutuskan apakah bisa membantu Anda atau tidak setelah melihat proposalnya nanti. Aku pikir kamu ingin mendengar sesuatu seperti ini, jadi aku hanya ingin memberitahu saja. Jelas Olivia. Terima kasih Olive. Ucap Rahayu dengan suara yang lemah, tidak pernah ia bayangkan bahwa ia akan berada di titik terendah seperti saat ini. Tidak usah, aku melakukan ini karena ingin menghargai Om dan Jameson, bukan untuk Anda. Jawab Olivia dengan datar. Apapun itu, aku tetap berterima kasih. Untuk sementara, tinggallah di rumahku. Tidak baik bagi Anda menginap sendirian di hotel dalam kondisi seperti ini. Lagi pula aku tidak ingin menjadi wanita yang jahat di mata Jameson. Tegas Olivia. Bolehkah aku menginap di rumah kamu? Tanya Rahayu yang tidak mempercayai pendengarannya. Dia tidak menyangka Olivia yang telah dia sakiti masih bersedia menerima dirinya di rumah. Tentu saja boleh, meskipun aku tidak yakin Anda akan nyaman dan betah tidur di rumahku yang kecil. Jawab Olivia dengan sindiran halus. Terima kasih, Olive. Kamu masih mau menerimaku setelah apa yang pernah kulakukan padamu. Aku benar-benar malu menghadapi kamu. Ucap Rahayu sekali lagi dan Olivia hanya diam tak menjawab, lalu dia berpamitan untuk kembali ke kantor. Aku melakukan ini bukan untuk Anda, beristirahatlah, aku harus pergi. Kamu jaga Oma sebentar, Mama akan kembali lagi nanti untuk menjemput kalian. Pesan Olivia sebelum dia kembali ke kantornya. Iya, Ma. Jawab Errol. Olivia menatap Anwar, dia tersenyum merasa tidak enak karena merepotkan Anwar dalam situasi ini. Maaf ya Om jadi merepotkan Om. Tidak apa-apa, Olive. Pergilah, kamu pasti masih sibuk. Jawab Anwar. Olivia berjalan dengan pelan menuju tempat parkir. Dia menyalakan mesin motornya dan berkendara dengan pelan. Saat ini Olivia masih tahap belajar menyetir bersama Randy. Jadi jangan herannya melihat seorang CEO mengendarai sepeda motor ke kantor. Itu motor bersejarah bagi Olivia loh. Didapatkannya dengan uang tabungan hasil keringatnya sendiri selama bertahun-tahun. Sesampainya di kantor, Olivia menghubungi Jameson dan mengabarkan bahwa Rahayu pingsan di rumahnya. Mama pingsan? Bagaimana keadaannya? Tanya Jameson dari seberang telepon. Sudah jauh lebih baik, dokter bilang dia kelelahan. Aku akan mengawasinya dan membawanya ke rumahku daripada di hotel tidak ada yang mengawasi. Kamu tenang saja. Jawab Olivia. Maaf ya Olive, kedatangan mamaku malah jadi merepotkan kamu. Ucap Jameson yang merasa tidak enak pada Olivia. Tidak apa-apa kok. Memangnya mama mau tidur di rumah kamu? Tanya Jameson merasa ragu. Mau tidak mau dia harus mengikutiku. Kamu kenal Olivia kan? Kekeh Olivia, lalu terdengar suara tawa kecil dari Jameson. Memang siapa yang tak kenal Olivia? Perkataanmu adalah hukum yang wajib diikuti. Olivia membereskan pekerjaannya dengan cepat. Dia kembali melajukan motornya ke klinik. Sampai di klinik Rahayu sudah terlihat segar kembali setelah beristirahat beberapa jam. Kalian menungguku? Tanya Olivia. Anwar terkejut dan menoleh ke belakang. Tidak. Kami baru selesai mengurus administrasi dan menebus obatnya. Jawab Anwar. Ayo, aku sudah memesankan taksi. Om antarkan omanya ke rumahku ya. Aku harus pergi ke tempat lain. Pinta Olivia. Iya, baiklah. Jawab Anwar. Olivia menghampiri Rahayu yang sejak tadi terdiam saja. Mana kunci kamar hotel Tante? Aku akan mengambilkan koper Tante. Tanya Olivia mengulurkan tangannya untuk meminta kunci kamar hotel. Rahayu baru teringat dengan tasnya yang ternyata tertinggal di rumah Olivia. Kuncinya ada di dalam tas, sepertinya tasnya ada di rumah kamu. Jawab Rahayu dengan pelan. Ya sudah, nanti biar ku suruh Randy yang ambilkan. Ikutlah dengan Om Anwar, aku akan pergi ke suatu tempat, tidak akan lama. Maaf, aku jadi merepotkan kamu. Olivia pergi dengan motornya setelah memastikan Anwar, Errol dan Rahayu masuk ke dalam taksi. Hujan gerimis mulai membasahi jalanan sedikit demi sedikit, namun tidak mengurungkan niat Olivia untuk menuju suatu tempat. Motornya mulai basah oleh titik-titik hujan yang jatuh dari langit. Olivia membelokkan motornya ke restoran yang sering dia kunjungi bersama Jameson Errol. Saya ingin mengambil pesanan saya, atas nama Olivia. Ucap Olivia sambil merogoh tasnya. Iya, tunggu sebentar ya, akan saya siapkan semuanya. Jawab karyawan di restoran tersebut. Beberapa saat kemudian, karyawan tersebut keluar dengan 2 kantong plastik berisi berbagai macam jenis menu makanan. Silakan bayar di kasir ya Mbak, terima kasih. Ujar karyawan menyerahkan semua pesanan Olivia. Setelah membayar,
Olivia kembali melajukan motornya di bawah hujan gerimis. Jalanan pun terlihat semakin basah oleh gerimis. Sementara itu, taksi yang ditumpangi oleh Rahayu, Anwar dan Errol mulai memasuki desa Rawang dan tiba tepat di depan rumah Olivia. Bersambung. Bab ke-104. Rahayu turun dari mobil, melangkah dengan ragu sambil menggandeng tangan Errol. Melihat Rahayu yang berjalan dengan ragu, Errol segera menarik tangan dan mengajak Rahayu untuk masuk. Rendi yang sudah berada di rumah bergegas menghampiri dan ikut masuk sambil menyapa Rahayu dengan sopan. "Loh, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Rahayu terkejut, yang dia tahu Rendi hanyalah seorang sekretaris Olivia. "Bisalah tante, rumah aku di sebelah kok," jawab Rendi terkekeh. "Itu anak saya, namanya Rendi," ucap Anwar. Rahayu hanya mengangguk mengerti. "Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu." "Ya, maaf sudah merepotkan, dan terima kasih untuk hari ini," ucap Rahayu yang berusaha bersikap sopan. "Sama-sama," jawab Anwar berlalu pergi. "Tante duduk saja dulu, biar saya buatkan minuman hangat untuk tante," ucap Rendi memasuki dapur Olivia. Rahayu mengedarkan pandangannya pada rumah itu. Dilihatnya foto-foto yang menghiasi dinding di ruang tamu. Foto yang selalu terpajang sejak Errol masih di dalam kandungan Kirani. Namun dia tidak melihat foto-foto itu saat dia datang bersama detektif sewaannya dulu. Foto dua kakak adik yang begitu mirip. "Iya, benar, ini baru Kirani. Bagaimana aku bisa salah mengenali wajahnya?" gumam Rahayu. "Oma masih membenci Mama Kiran?" tanya Errol mengejutkannya. Dengan setengah berjongkok, Rahayu membelai rambut Errol, menatapnya lekat wajah kecil Errol sambil berkaca-kaca. "Tidak, yang kamu katakan itu benar. Kirani adalah orang yang memberimu kehidupan. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Kita bisa bertemu berkat Kirani. Tidak seharusnya Oma membencinya, benar kan?" jawab Errol mengangguk. "Oma benar-benar terlambat menyadari ini. Kamu pasti sangat membenci Oma kan? Oma minta maaf ya, lanjut Rahayu. Memaafkan Oma. Jadi Oma jangan sakit lagi ya. Sayang sama Oma," ujar Errol memeluk Rahayu. Sedikit kata dari Errol membuatnya begitu tersentuh. Hatinya ternyuh oleh ungkapan sayang dari mulut Errol. Air matanya luruh bersama dengan hangatnya pelukan yang dia rasakan. "Ya, seharusnya memang seperti ini dari dulu. Kenapa aku bisa begitu egois? Harta yang tidak seberapa itu telah membuatku buta akan kasih sayang. Membuatku tidak menyadari akan orang yang mengasihiku saat ini," batin Rahayu. Rendi keluar dengan nampan berisi teh hangat. Rahayu melepaskan pelukan Errol dan duduk di kursi kayu ruang tamu itu. "Ini adalah teh hijau. Kak Olive membelinya sore tadi. Katanya teh hijau sangat bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Cobalah selagi hangat," ucap Rendi menyuguhkan teh yang masih beruap itu. "Olive membelinya sendiri?" Rahayu terkejut dengan kenyataan bahwa Olivia masih mempedulikan kesehatannya setelah semua yang pernah dia lakukan terhadap dirinya dan kakaknya. "Ya, Tante, ayo dicoba." Rahayu mengangkat cangkir berisi teh yang masih hangat, menghirup aroma wangi dari teh hijau, lalu menyesap dengan pelan. Ini sangat wangi. Apa benar ini bisa menurunkan tekanan darah?" tanya Rahayu lalu kembali menyesap sekali lagi. "Aku tidak tahu kalau kalian bertetangga. Kenapa tadi sore tidak memberitahu?" Lupa Tante hehe," jawab Rendi sambil tertawa cengengesan. "Kalian bertetangga, jadi kalian pasti tumbuh besar bersama." "Iya Tante, Kak Kiran dan Kak Olive sudah seperti kakakku sendiri. Mereka selalu menjagaku saat kecil dulu. Kak Olive yang pemberani selalu membelaku saat aku diganggu sama anak-anak lain. Sementara Kak Kiran yang pintar selalu mengajarkanku membaca dan menulis dengan penuh kesabaran." Rendi tersenyum saat kenangan masa kecil kembali memutar di ingatannya. "Apakah kamu tahu bagaimana Kirani meninggal?" tanya Rahayu yang mulai penasaran soal Kirani. "Tentu saja, Tante. Kak Kiran jatuh terpeleset dan mengalami pendarahan, lalu dia berjuang keras untuk melahirkan Aku masih SD saat Kak Kiran meninggal dulu, tapi ingatan hari itu masih sangat jelas. Aku melihat sendiri bagaimana Kak Kiran menghembuskan nafas terakhirnya. Kak Kiran meninggal dengan senyum bahagia di wajahnya yang memucat sesaat setelah melahirkan Senyum itu aku masih mengingatnya dengan jelas, Tante," ujar Rendi. "Berkat perjuangan Kak Kiran, ada di sini, bersama kita. Aku tahu Tante tidak menyukai Kak Kiran. Aku juga tidak akan meminta Tante untuk menyukai Kak Kiran, tapi setidaknya hargailah perjuangannya untuk melahirkan cucu Tante. Lagi pula Kak Kiran telah meninggal, jadi untuk apa masih menyimpan kebencian itu?" Rahayu terdiam, tenggorokannya seolah tercekat tidak bisa menjawab apapun. Dia merasa malu pada dirinya sendiri yang malah dinasihati oleh anak muda di depannya itu. "Maaf, aku pasti membuat Tante kesal dengan kata-kataku barusan. Mulutku kalau sudah bicara susah direm hehe," ucap Rendi tertawa cengengesan.
bahkan Errol pun cekikikan melihatnya. Rahayu mengurai senyum. Tidak apa-apa, bicara sama kamu sangat menyenangkan, aku merasa terhibur. Jawabnya membuat Randy tersenyum sambil mengusap tengkuknya. Aku tidak lagi membenci Kirani. Semua yang terjadi padanya adalah kesalahanku. Karena keserakahanku, aku terlambat menyadarinya. Ujar Rahayu menatap Errol yang tersenyum padanya. Obrolan mereka terhenti saat mendengar suara motor Olivia berhenti di halaman rumahnya. Olivia bergegas masuk dengan menenteng makanan yang dibelinya. Ren, bantu aku keluarkan makanan ini. Ujar Olivia yang sudah basah karena gerimis sepanjang jalan. Randy mengambil alih makanan dan bergegas ke dapur. Mending Kak Olive mandi dulu deh, sudah basah gitu. Iya, Ren. Tante, nanti kunci kamar hotelnya kasihkan ke Randy saja, biar dia yang ambilkan koper Tante, untuk sementara tinggal saja di sini. Ujar Olivia dengan datar. Rahayu menatap Olivia dengan canggung. Apa tidak merepotkan? Tanyanya. Tidak akan, makanlah dulu, aku ingin mandi. Jawab Olivia dengan ekspresi datar. Siti mampir ketika Rahayu dan Errol hendak menuju dapur. Selamat malam, bagaimana kondisimu? Sudah lebih baik? Tanya Siti berbasa-basi. Iya, sudah lebih baik, terima kasih. Anda siapa ya? Tanya Rahayu dengan canggung. Oma, ini nenek Siti, mamanya Om Randy. Ujar Errol memperkenalkan Siti pada Rahayu. Rahayu mencoba untuk tersenyum. Oh, pantasan wajahnya mirip, senang bertemu denganmu, aku Rahayu. Untuk pertama kalinya Rahayu bersalaman dengan seseorang dari kalangan bawah. Aku Siti, sepertinya kita seumuran, bagaimana kalau kita saling panggil nama saja? Bolehkah? Tanya Rahayu dengan ragu. Ya boleh dong, aku bawa makanan penutup untuk kalian, buatanku sendiri. Siti menunjukkan beberapa cemilan manis buatan tangannya. Kamu buat sendiri? Wah, kamu hebat sekali, kelihatannya sangat lezat. Ucap Rahayu yang sebenarnya sudah lapar, melihat cemilan di depannya membuat perutnya semakin keroncongan. Nenek Siti paling jago bikin kue sama cemilan-cemilan, sekali icip Oma pasti akan ketagihan terus. Celoteh Errol dengan senyum sumringah. Aku boleh coba satu? Ya boleh dong, ini memang buat dimakan bersama-sama, jadi siapapun boleh memakannya. Jawab Siti. Rahayu mengambil satu kue kering dan langsung masuk ke mulutnya sendiri. Nyen Game, ini sangat enak, manisnya pas. Ujar Rahayu mengambil satu lagi, matanya sampai meremlek menikmatinya, mungkin karena efek lapar juga. Tante, makanannya sudah siap, makanlah dulu, Tante pasti sudah lapar. Randy mengapit lengan Rahayu dan menuntunnya hingga ke meja makan. Olivia mandi dengan cepat, air yang dingin membuatnya menggigil kedinginan, dia keluar dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Tante Siti di sini juga? Tanya Olivia langsung menuju kamarnya. Tante membawakan cemilan buat kalian. Kalau begitu Tante ikut makan malam bersama kami saja. Seru Olivia dari dalam kamarnya. Tante sudah kenyang Olive, baru selesai makan malam bersama Om. Sahut Siti. Tidak lama kemudian, Olivia keluar setelah berpakaian dan menuju meja makan. Namun semua belum memulai makan karena ingin menunggu sang tuan rumah. Astaga, kenapa kalian menungguku? Sudah kubilang makan dulu, ayo makan. Makan. Habiskan makanan yang ada di sini. Ujar Olivia memulai lebih dahulu. Sementara Olivia, Rahayu, Errol dan juga Randy menikmati makan malam, Siti yang masih di dapur merebus air untuk membuatkan teh hangat. Setelah menyelesaikan makan malam, Rahayu mengobrol dengan Siti di ruang tamu bersama Errol. Banyak sekali yang mereka bicarakan, sampai-sampai Olivia merasa heran sendiri bagaimana Rahayu yang angkuh itu bisa mengobrol banyak dengan Siti, bahkan tidak terlihat adanya kecanggungan di sana, mungkin karena Siti yang memang terkenal gaul dan cepat akrab dengan orang baru, sementara itu Randy ke hotel untuk mengambil barang-barang Rahayu. Meong! Meong! Rahayu dikejutkan oleh nasi yang menggosokkan kepalanya di kaki Rahayu, lalu berbaring memperlihatkan perutnya. Kamu pelihara kucing? Pantas saja Oma melihat ada kandang di ruang tengah. Itu kucing yang pernah Oma usir dulu. Oma masih ingat? Oh, itu karena Oma pikir kamu punya alergi yang sama seperti papa kamu. Ujar Rahayu menatap kucing yang terus menggosokkan kepalanya di kakinya. Sepertinya Nasi menyukai Oma deh. Nasi? Ya Nasi, artinya nenek sihir, ada-ada saja, masa diberi nama yang aneh gitu? Jawab Siti dengan cepat. Rahayu teringat saat Errol menyebutnya nenek sihir, dia memicingkan matanya menatap Errol. Hihi! Errol tersenyum menunjukkan giginya, senyum itulah yang membuat semua orang menjadi luluh dan tidak sanggup untuk memarahinya. Olivia membersihkan satu-satunya kamar kosong yang dia gunakan sebagai ruang kerja.
Kamar yang dulunya dia siapkan untuk neneknya yang dari Jerman, namun tidak pernah digunakan karena neneknya lebih memilih tidur bersama Olivia. Bersambung. Bab ke-105. Minggu pagi yang terlihat mendung setelah diguyur hujan semalaman, matahari terlihat enggan untuk menampakkan dirinya. Hanya suara kicauan burung yang menyambut datangnya pagi yang dingin, jalanan di depan rumah pun masih terlihat basah, namun para warga desa mulai keluar satu persatu melakukan aktivitas rutin mereka. Para ibu-ibu berkumpul mengerumuni tukang sayur yang singgah di desa setiap paginya, begitu pula dengan Olivia. Hujan semalaman membuatnya enggan untuk pergi ke pasar. Sudah pasti pasar yang ada di dekat desa itu akan becek. Rahayu terbangun dari tidur panjangnya, suara riuh membuatnya penasaran. Dia berjalan menuju pintu depan untuk menghilangkan rasa penasarannya. "Oma sudah bangun?" tanya Errol yang ternyata sudah duduk anteng di ruang tamu sambil membaca buku. "Ya, kenapa kamu bangun pagi sekali? Ini kan hari Minggu," tanya Rahayu. Sudah terbiasa bangun pagi, Oma," jawab Errol menatap Rahayu yang melangkah ke pintu. "Oma mau kemana?" "Tidak kemana-mana, Oma cuma penasaran dengan suara riuh di luar, ternyata cuma ibu-ibu yang belanja sayur. Setiap pagi memang seperti ini ya di sini?" tanya Rahayu. Iya Oma, apalagi hujan semalaman, orang-orang pada malas ke pasar karena becek," jawab Errol. Rahayu mengamati ibu-ibu yang berbelanja sayur sambil bergosip. Anehnya pembicaraan mereka terdengar menyenangkan. Sama sekali tidak ada kesan yang saling menyombongkan dan saling membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Mungkin karena memang tidak ada sesuatu yang bisa mereka sombongkan, tapi justru itu yang membuat percakapan mereka terdengar menyenangkan. Berbeda sekali jika dibandingkan dengan dirinya saat ngerumpi bersama teman-temannya, selalu saja menyombongkan kelebihan mereka masing-masing. Inah tanpa sengaja menatap ke arah pintu depan rumah Olivia dan melihat Rahayu yang tengah menatap ke arah mereka. Inah melempar senyum, dan ajaibnya, Rahayu pun membalas senyum itu tanpa sadar. "Olive, di rumah kamu sedang ada tamu ya? Siapa?" tanya Inah penasaran. "Ya, itu mamanya Joe, dia kemarin ingin bertemu dengan cucunya. Mampirlah ke rumah tante, biar kenalan sekalian," jawab Olivia tersenyum. "Ya, nanti kami akan ke rumah kamu." Olivia kembali ke rumah setelah membayar semua sayur yang dibelinya. Semua ibu-ibu pun tampak mulai bubar. Siti yang berjalan di samping Olivia menyapa Rahayu seolah mereka itu teman lama. "Yuk, berkunjung ke rumahku juga ya, meski kecil dan jelek tapi bersih dan nyaman kok," ucap Siti. "Ya, aku akan ke sana sehabis sarapan nanti, kamu tidak sibuk kan?" tanya Rahayu. "Tidak kok, hari Minggu aku santai karena tidak membuat kue untuk jualan, tapi aku akan membuatkan kue buat kamu nanti." "Tidak perlu repot-repot bikin kue," ucap Rahayu merasa tidak enak hati. "Tidak apa-apa, aku masuk dulu ya," ujar Siti memasuki rumahnya. Olivia tersenyum kecil mendengar pembicaraan mereka. "Akrab sekali," gumamnya menuju ke dapur dan mulai mengolah sayur yang dibelinya. Rendi yang sudah bangun segera keluar setelah mendengar suara percakapan antara Rahayu dan Siti. Dia bergegas memakai sandal dan berpindah tempat menuju rumah Olivia. "Pagi, Tante," sapa Rendi dengan ceria. Rahayu mengembangkan senyum membalas sapaannya. Dia begitu senang mengobrol dengan Rendi. Menurutnya sifat Rendi sedikit mirip dengan Olivia, selalu ceplas-ceplos dan berkata jujur apa adanya. "Tante baru bangun?" tanya Rendi. Suara riuh para ibu-ibu tadi membangunkan tidurku," jawab Rahayu. "Tante duduk di sini sebentar ya, biar aku bikinkan secangkir teh hangat," ujar Rendi menarik sebuah kursi yang ada di teras rumah. Dia bergegas masuk ke dapur Olivia dan membuat secangkir teh hangat. "Ngapain kamu pagi-pagi nyelonong ke dapur orang?" tanya Olivia menatap gerak-gerik Rendi yang seolah berada di dapurnya sendiri. "Aku cuma mau bikinin teh buat Tante Rahayu kok, buat menghangatkan badannya," jawab Rendi. Olivia hanya diam saja dan melanjutkan kegiatannya. Tidak lama kemudian, Rendi keluar dengan secangkir teh yang masih beruap, lalu meletakkan teh itu di atas meja. "Ini masih panas ya Tante, hati-hati minumnya," ujar Rendi. "Iya, terima kasih ya, kamu benar-benar anak yang baik, orang tua kamu pasti bangga sama kamu." Tante bisa aja, aku ini aslinya nakal Tante. Dulu pas aku kecil, aku pernah dipukul mama gara-gara kenakalan aku. Aku kabur pas dipukul dan mama kejar-kejar aku sampai ke ujung desa situ," ujar Rendi terkekeh sambil menunjuk ke ujung desa. Rahayu pun ikut terkekeh mendengar cerita singkat Rendi. Rahayu dan Rendi duduk dengan santai di teras rumah, membicarakan banyak hal yang menyenangkan. Rahayu tidak berhenti tersenyum saat berbicara dengan Rendi. "Kamu benar-benar mirip mama kamu, begitu bicara langsung tidak bisa berhenti," ucap Rahayu. "Kan sudah kubilang, Tante,"
Kalau mulutku ini sudah mulai berbicara, susah sekali direm. Rahayu kembali tersenyum lebar. Setelah berada di sini dan mengenal Rendi dan Siti, dia baru menyadari, ternyata berada di sini jauh lebih menyenangkan daripada bergaul dengan teman sosialitanya. Pembicaraan yang terdengar menyenangkan, bisa tertawa lepas tanpa harus menjaga image. Stres yang dirasakannya akhir-akhir ini pun terasa menghilang. Bagaimana menurut Tante soal desa ini? Pasti jauh berbeda dengan kota Jakarta, ya kan? Tentu saja, perbedaannya sangat besar. Di sini sangat adem, bisa melihat pemandangan gunung adalah hal yang langka di kota Jakarta, sementara di sini aku bisa menatap gunung itu sepuas hatiku. Jawab Rahayu menatap jauh ke arah pemandangan gunung. Oma? Panggil Errol mendekati Rahayu dan berdiri di samping kursi yang didudukinya. Tadi Papa telepon, katanya Opa kesini hari ini. Ucap Errol tersenyum. Opa mau kesini? Tanya Rahayu terkejut. Kenapa kaget, Tante? Tanya Rendi yang justru terkejut dengan reaksi Rahayu. Ah, itu karena Tante kesini diam-diam, dia akan marah saat tiba di sini nanti. Akan membela Oma, tenang saja. Rahayu menatap Errol, dia terkejut sekaligus senang, tidak menyangka bahwa Errol akan berada di pihaknya. Benar ya? Janji? Rahayu mengacungkan jari kelingkingnya pada Errol. Janji? Errol pun melingkarkan jari kelingkingnya pada kelingking Rahayu. Di sela canda tawa antara Rahayu, Rendi dan Errol, indera penciuman mereka menangkap aroma-aroma yang membuat perut mereka mulai keroncongan. Rendi yang sudah tidak tahan lagi langsung bangkit dari kursinya. Kak Olive masak apa ya? Jadi lapar. Ucap Rendi berjalan mengikuti aroma masakan seolah terhipnotis dan membawanya menuju dapur. Rahayu hanya menggeleng kepala sambil tersenyum. Rahayu pun ikut melangkah masuk mengikuti Rendi. Begitu pula dengan Errol. Ini apaan, Kak? Wangi bener, bikin ngiler. Tanya Rendi menelan air liurnya. Oh, itu cumi goreng saus mentega. Aku belajar dari Joe. Coba deh, pasti bikin lagi. Jawab Olivia. Dengan cepat Rendi mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya langsung terbelalak. Baru kali ini dia menyicipi cumi yang dimasak dengan mentega. Matanya langsung meremelek menikmati setiap sensasi dalam mulutnya. Ada rasa manis dan asin yang berbaur dengan sempurna. Olivia tersenyum melihat ekspresi wajah Rendi. Tidak perlu ditanya lagi, ekspresi Rendi sudah menunjukkan jawabannya. Kamu bilang belajar dari Joe? Memangnya dia bisa memasak? Tanya Rahayu dengan penasaran. Dia tidak pernah menyangka kalau Jameson ternyata juga pandai memasak. Padahal Joe anak Anda sendiri, tapi Anda bahkan tidak tahu kalau Joe pandai memasak. Olivia menyindir dengan halus. Rahayu merasa malu dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia tidak tahu banyak tentang anaknya sendiri? Papa jago masak, Oma. Semua masakannya lezat-lezat, Papa juga pandai memasak spaghetti loh. Celoteh Errol pada Rahayu. Sepertinya Oma memang tidak tahu banyak tentang Papa kamu. Ucap Olivia. Sindiran halus membuat Rahayu terdiam. Apa mau dikata, semua ucapan Olivia memang benar adanya. Dia memang tidak tahu banyak tentang anaknya sendiri, bahkan sejak dulu, sejak Jameson masih kecil hingga saat ini. Itu kan karena Papa sama Oma sudah lama tinggal terpisah. Ucapan Errol yang terkesan membelah Rahayu membuat hatinya yang tadinya membeku sesaat kini terasa sedikit hangat. Dia menahan tangis dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Iya, apa kata kamulah? Olivia menata meja makan yang sudah penuh dengan berbagai macam menu masakan. Mereka menikmati sarapan bersama. Rendi yang sudah terlanjur di sana pun ikut sarapan bersama.